Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Isda dalam pelajaran IPS kelas 6. Di samping Miss ada Suherman dan ada Miss Harun akan mengajarkan IPS di kelas 6 juga. Bab pertama kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara di Asia Tenggara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu negara kita, yaitu negara Indonesia. Karakteristik itu apa, anak-anak? Karakteristik itu adalah ciri-ciri khusus. Tulis di bawah. Catatan kaki di buku kalian masing-masing kecil pakai pensil. Karakteristik sama dengan ciri-ciri khusus. Itu bisa muncul nanti pertanyaan di tugas maupun di ujian. Jadi untuk selanjutnya pelajaran IPS akan ada kata-kata yang sulit apapun ada keterangan-keterangan yang tambahan yang harus kalian catat di sana. Oke? Bisa kita mulai dari Indonesia. Indonesia terletak di satu garis khatulistiwa. Di tengah-tengahnya letak Indonesia diantaranya yaitu di dua samudra dan dua benua. Dua samudranya apa, Miss Harun? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Miss. Dan dua benuanya apa, Miss Harun? Dua benuanya benua Asia dan benua Australia. Oke, jadi terletak di satu garis khatulistiwa. Nah, Indonesia merupakan negara yang wilayah daratannya terluas di Asia Tenggara ini dan terletak di 5 pulau paling besar. 5 pulau paling besar itu pulau apa saja, Pak Suherman? Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Indonesia juga terdiri dari 37 provinsi. Ibu kotanya adalah DKI Jakarta. Sistem pemerintahannya itu adalah sistem republik presidentil. Nah, sistem pemerintahan presidentil itu dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri-menterinya. Indonesia juga terdiri dari berbagai beraneka ragam suku, bahasa, agama. Agamanya ada 6 sekarang. Oke, itu apa saja? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pemerintah Indonesia melindungi seluruh rakyatnya untuk bebas beragama. Keadaan Indonesia itu rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi karena Indonesia banyak juga gunung berapinya. Iklimnya beriklim tropis, bertemperatur dan bercurah hujan tinggi. Musimnya ada 2, yaitu musim penghujan dan musim panas. Oke? Nah, bahasanya adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Mata uangnya adalah rupiah. Keadaan ekonomi penduduk Indonesia itu kita dapatkan dari bidang pertanian, industri, pertambangan, serta pariwisata. Nah, di sini juga akan tercetus. Indonesia itu negara penghasil beras juga, loh anak-anak. Indonesia terkenal dengan julukan yaitu negara agraris. Apa negara agraris itu, Pak Suherman? Negara agraris itu adalah negara di mana penduduknya mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Nah, Indonesia juga terkenal dengan bidangnya di bidang pariwisata. Ada daerah-daerah yang merupakan tempat pariwisata yang terkenal. Contoh Pulau Bali, Borobudur di Jawa Tengah, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara,
dan Raja IV di Papua. Sekian untuk belajar untuk negara Indonesia. Kita akan lanjutkan ke negara selanjutnya. Silakan Pak Suherman. Hari ini kita akan membicarakan tentang negara Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia merupakan salah satu negara Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui peta berikut ini. Malaysia memiliki luas sekitar 329.847 km persegi, terbagi dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terdiri dari 11 negara bagian dan wilayah Malaysia Timur terdiri dari 2 negara bagian. Di Malaysia Barat ada kenampakan alam berupa gunung, yaitu Gunung Tahan dengan ketinggiannya 2190 mdpl. Sedangkan di Malaysia Timur, dia memiliki kenampakan alam berupa Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4101 mdpl. Nah, NDPL itu apa singkatan dari NDPL? NDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Anak-anak sekalian, tolong dicatat satuan tinggi gunung di bawah buku cetaknya, ya, untuk supaya tahu apa arti istilah NDPL. NDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Mengenai batas-batas wilayahnya, Malaysia Barat, sebelah utaranya adalah negara Thailand, sebelah selatannya adalah Singapura dan Indonesia, sebelah baratnya adalah Selat Malaka, sebelah timurnya adalah Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan Malaysia Timur, sebelah utaranya adalah Brunei Darussalam dan Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan sebelah baratnya adalah Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna. Sedangkan sebelah selatannya adalah Indonesia. Sebelah timurnya adalah Laut Sulu. Ibu kota negara Malaysia ada di Malaysia Barat, yaitu tepatnya di kota Kuala Lumpur. Ya. Nah, sistem pemerintahan di negara Malaysia ini menganut monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Sultan yang bergerak di Pertuan Agong. Kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi di Malaysia dan disusul bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku. Mata uangnya adalah ringgit. Kemudian kita akan membahas masalah sosial di Malaysia. Persebaran penduduk di Malaysia Barat itu jauh lebih padat dari Malaysia Timur. Di Malaysia Barat, penduduknya terdiri dari orang Melayu, orang Tionghoa, orang India, dan orang Asia lainnya. Sedangkan di Malaysia Timur, itu ada dua suku, yaitu suku Iban itu ada Dayak Pesisir dan suku Kasdan. Sekarang kita akan membicarakan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi Malaysia pada umumnya adalah bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Dalam bidang pertanian, hasilnya adalah padi,
buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan perkebunan adalah karet, kelapa sawit, rotan, kayu, kopra. Sedangkan dalam bidang barang tambang adalah gas alam, biji besi, minyak bumi, dan timah. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Nah, setelah kita membahas tentang Malaysia, kita akan membahas letak terhadap wilayah lainnya. Tahukah kalian nama selat yang membatasi antara Malaysia Barat dengan Indonesia adalah selat apa? Tentunya adalah Selat Malaka. Kemudian nama wilayah Malaysia Timur yang berbatasan darat dengan Indonesia adalah wilayah Sabah dan Sarawak. Demikianlah penjelasan saya tentang Malaysia, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Miss Harun. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mempelajari negara Singapura. Kita tahu negara Singapura itu dilambangkan dengan patung Marlion. Ya, patung yang berkepala singa dan berbadan ikan. Kalau misalnya kita pergi jalan-jalan ke Singapura, kita ikut tour, guide-nya pasti akan membawa kita ke patung Marlion. Kenapa? Karena patung Marlion itu merupakan simbol tempat wisata di daerah Singapura. Oke, itu sekilas mengenai Singapura. Sekarang Miss akan masuk ke bentuk karakteristik geografis Singapura. Negara Singapura adalah yang kecil ini. Kalau mau dibilang dia di ujung dari negara Malaysia. Ya, jadi bentuknya seperti titik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Singapura sebelah utara itu berbatasan dengan Selat Johor, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, wilayah Singapura itu terbagi dua, yaitu yang pertama wilayahnya berupa dataran rendah yang rata dan daerah perbukitan. Di Singapura terdapat 3 bukit, yaitu Bukit Mandai, Bukit Bomba, dan Bukit Timah. Dari ketiga bukit ini, yang tertinggi itu adalah Bukit Timah Hill. Nah, tingginya berapa anak-anak? Tingginya itu 166 mdpl. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Sir Suparman, mdpl itu adalah meter di atas permukaan laut. Artinya bahwa Bukit Timah Hill itu diukur dari atas permukaan laut sampai ke puncak Bukit Timah Hill. Makanya tingginya adalah 166 meter. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Nah, kita tahu bahwa Singapura nama lainnya itu adalah Pulau Temasek. Apa sih artinya Temasek? Temasek itu artinya adalah kota laut. Miss, kenapa ya Singapura itu dinamakan kota laut? Nah, ini ceritanya. Temasek itu kita bisa hubungkan dengan kegiatan pemerintahnya yang selalu mengadakan reklamasi. Apa itu reklamasi, Miss? Reklamasi itu adalah pembentukan daerah pantai untuk dijadikan lahan baru menjadi dataran baru supaya bisa menampung jumlah penduduk Singapura yang semakin bertambah. Nah, bagaimana dengan pengerukan pantai? Itu berarti tanah di bagian pantai itu dikeruk dulu, kemudian ditimbun dengan tanah supaya lebih kokoh. Jadi fondasi untuk membangun rumah supaya lebih kokoh. Karena kita tahu pasir di daerah pantai itu sangat rapuh. Jadi mereka harus mengeruknya dulu, kemudian menimbunnya dengan tanah yang bagus, menjadi padat dan baru dijadikan dataran dan mendirikan bangunan di sana. Jadi itulah hubungan kenapa Singapura dinamakan sebagai kota laut. Di Singapura mayoritas penduduknya itu adalah keturunan Tionghoa.
Yang lainnya adalah suku Melayu dan India. Nah, kemudian agamanya bagaimana nih? Hampir sama seperti di Indonesia, Singapura juga mempunyai agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu. Nah, kemudian, Miss, kenapa ya Singapura itu penduduknya banyak, kemudian mereka pendapatannya lebih besar ya dibandingkan negara yang lainnya? Nah, kita lihat dulu kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi Singapura itu bergerak dalam 3 bidang. Bidang apa saja? Yaitu ada bidang perdagangan, industri, dan jasa. Nah, Miss, kenapa mereka tidak bergerak dalam bidang perkebunan atau pertanian? Ya jelas tidak, karena lahan untuk menampung jumlah penduduk mereka yang semakin bertambah aja mereka kekurangan. Bagaimana mereka bisa membuat lahan pertanian? Makanya karena wilayah negara itu sempit, mereka hanya bergerak dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa. Nah, itu pun dalam bidang industrinya, mereka juga kekurangan bahan baku untuk industri. Jadi ini kalau kurang mau bagaimana? Nah, mereka terpaksa mengimpor bahan baku dari negara lain, kemudian dimasukkan ke Singapura, mereka olah menjadi bahan jadi, dan bahan jadi ini kemudian yang akan mereka jual ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu menambah penghasilan mereka. Jelas ya anak-anak ya? Oke, kemudian di Singapura juga punya satu pelabuhan yang paling ramai disinggahi. Kenapa paling ramai disinggahi? Nah, itu kita tanya dulu sama Pak Sulaiman ya. Kenapa pelabuhan di Singapura sangat ramai disinggahi oleh kapal-kapal laut dari negara-negara lain? Silakan Pak Sulaiman. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Singapura itu letaknya dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka itu merupakan jalur perdagangan dan pelayaran dunia, sehingga Singapura sering sekali disinggah oleh kapal-kapal yang melewati wilayah Singapura, dan mereka merupakan sebuah negara dengan pelabuhan yang tersibuk di dunia. Demikian. Terima kasih Pak Sulaiman. Nah, jelas ya nak bahwa kenapa pelabuhan di Singapura itu sangat ramai. Ya, karena memang terletak dalam posisi yang sangat strategis. Nah, salah satu nama pelabuhan di Singapura yang paling ramai itu bernama Harbour Front. Dia berada di daerah Maritime Square. Nah, jadi kamu bisa tahu ya, kalau misalnya kapan-kapan pergi lagi ke Singapura, boleh datang berkunjung ke pelabuhan itu. Oke, Miss rasa penjelasan Singapura sampai di sini saja. Miss kembali kepada Miss Lisa. Oke, nah untuk pelajaran hari ini kita hanya menceritakan 3 negara yang dari tadi kita ceritakan adalah Indonesia, Malaysia, Singapura. Kita akan melanjutkannya ke negara berikutnya yang ada di Asia Tenggara. Tunggu video kita ya anak-anak. Goodbye, see you, bye.